Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya pribadi dan kalian semua diberikan kesehatan, dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kala, amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Firda Amalia dengan NPM 20120088 dari kelas SIP 2002. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Share Data dan Transaction. Share Data dan Transaction. Baiklah. Yang pertama, definisi share data. Apa itu share data? Share data merupakan pemakaian file data tunggal oleh lebih dari satu orang atau komputer, atau suatu akses yang diberikan kepada orang lain untuk mengakses data tersebut. Data yang dibagi bisa sangat beragam, mulai dari program komputer, dokumen, buku elektronik, ataupun multimedia seperti gambar, video, dan audio. Lalu tujuan share data. Share data ini bertujuan agar seluruh program, peralatan atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Selanjutnya, manfaat share data. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, memudahkan dalam berbagi berkas kepada orang lain yang tak terbatas jumlahnya. Untuk yang kedua, pengelolaan file jadi lebih mudah. Yang ketiga, tidak perlu lagi menyimpan data menggunakan perangkat penyimpanan seperti flash disk, CD, ataupun hard disk. Yang keempat, bisa membagi berkas dengan ukuran yang cukup besar. Selanjutnya, langkah-langkah share data. Untuk yang pertama, share data dalam folder. Caranya, klik kanan folder yang ada di share, lalu pilih sharing and security. Kemudian, pada network sharing and security, beri tanda checklist. Di depan share this folder on the network. Setelah itu, isi nama data yang akan di-share pada share name. Jika di depan allow network user to change my file, ikut di checklist, artinya user lain bisa menambah dan mengurangi file-file yang kita share. Ini contoh gambar dari share data dalam folder. Nah, bisa kita lihat. Untuk selanjutnya, yang kedua, share pada drive. Hampir sama dengan sharing di folder. Klik kanan drive yang akan di-share, lalu pilih sharing and security, yang akan muncul jendela properties dari drive yang di-share, lalu klik if you understand the risks but still to share, dan seterusnya. Selanjutnya, persis seperti sharing folder sebelumnya. Lalu langkah-langkah share data. Yang pertama, mengambil data yang di-share. Untuk dapat mengakses dari folder atau drive yang di-share dalam satu area jaringan, ada beberapa cara. Yang pertama, melalui computer name and word group. Yang kedua, melalui perintah run. Dan yang ketiga, melalui software Short Perfect Network Scanner. Selanjutnya ada transaction. Urutan operasi server berasal dari database atau perbankan, reservasi, penerbangan, dan lain-lain. Yang kedua, operasi autonomik atau berurut. Dan yang ketiga, tahan lama setelah selesai disimpan dan penyimpanan permanen. Selanjutnya ada data transaction. Apa itu data transaction? Data transaction adalah data yang menggambarkan suatu peristiwa atau perubahan sebagai hasil dari transaksi. Transaksi data selalu memiliki dimensi waktu, sebuah nilai numerik, dan mengacu pada satu atau lebih objek. Hal yang diperhatikan dalam proses transaksi, yang pertama, harus memaksimalkan konkurensi sambil menjamin konsistensi. Yang kedua, harus terlindungi dari kegagalan. Nah, untuk penanganan transaksi, yang pertama itu membutuhkan koordinator server untuk membuka atau menutup atau membatalkan. Yang kedua, memulai transaksi baru. Yang ketiga, open transaction. Kemudian memanggil operasi pada objek yang diperoleh. Jika semuanya berjalan dengan baik, akhir transaksi, close transaksi, atau abort transaction. Selanjutnya ada transaksi.
Transaksi ini penting untuk menjalankan sistem terdistribusi dalam skala besar. Sifatnya autonomik, tahan lama, dan serializable. Urutan update penting memerlukan dua phase commit protocol. Nah, di sini ada pengertian transaksi terdistribusi, yaitu mengakses objek yang dikelola oleh beberapa server, bisa setara atau bertingkat, menjamin semua situs yang terlibat transaksi mencapai keputusan konsisten mengenai commit atau abort. Dan ada juga sumber lain yang menyebutkan transaksi adalah salah satu atau beberapa server program aplikasi yang mengakses atau mengubah isi basis data. Jenis transaksi terbagi menjadi dua, yaitu satu, transaksi lokal. Apa itu transaksi lokal? Transaksi lokal adalah transaksi yang mengakses data pada suatu simpul atau mesin atau server yang sama dengan simpul dari mana transaksi tersebut dijalankan. Untuk yang kedua, transaksi global. Transaksi yang membutuhkan pengaksesan data di simpul yang berbeda dengan simpul di mana transaksi tersebut dijalankan, atau transaksi dari sebuah simpul yang membutuhkan pengaksesan data ke sejumlah simpul lainnya. Nah, ada dua cara transaksi terdistribusi dibentuk, yaitu yang pertama flat transaction dan yang kedua nested transaction. Selanjutnya, ini dia transaksi terdistribusi. Untuk yang pertama, struktur setara atau flat transaction, yaitu klien membuat permintaan untuk lebih dari satu. Yang kedua, permintaan telah selesai sebelum lanjut ke permintaan berikutnya. Dan yang ketiga, akses sekuensial ke objek. Untuk yang struktur bertingkat atau nested transaction, yaitu diatur dalam tingkat atas dapat membuka subtransaksi. Objek dalam server yang berbeda dapat dipanggil secara paralel. Kinerjanya lebih baik. Selanjutnya, transaksi terdistribusi berjalan pada beberapa server, bisa setara atau bertingkat, hierarki dua tahapan commit, dan kontrol currency beradaptasi dengan lingkungan terdistribusi. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya Firda Amalia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.